Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah musala An-Nur Sinar Maslen yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kesempatan hari ini hari Senin tanggal 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 15 Desember 2025. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di musala kita tercinta, musala An-Nur, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur bil khusus berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan ta'lim rutin. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah kita niat baik untuk sampai di sini semoga Allah catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ta'lim seperti biasa mari kita berdoa, awali dengan istighfar, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama seperti biasa, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang masih hidup. Semoga dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzakh sekarang, mari kita mohonkan semoga almarhum almarhumah orang tua kita, barangkali istri kita, guru-guru kita, sahabat kerabat tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karena itu silakan disebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihda'us thawab atau hadiah pahala pada kesempatan siang hari ini. Tsumma khususan ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah selalu menganugerahkan kepada kita keimanan, keislaman yang sempurna, kesehatan jiwa dan raga. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusan kita. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang halal, banyak, barokah, tidak sulit untuk dicarinya. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing
Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi lantaran untuk turunnya keridhaan, keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak salih dan salihah yang masih menuntut ilmu baik di sekolah, pesantren, perkuliahan. Semoga Allah berikan ilmu pemahaman sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Semoga anak-anak kita dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan usaha atau pekerjaan, semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan di dalam hidupnya, semoga Allah cepat berikan jodoh dan pasangan yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya, semoga Allah berikan ketentraman. Dan juga mari kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita baik di Aceh, Sumatera Utara. Semoga saudara-saudara kita yang terkena bencana, Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, ketabahan, dan apapun yang telah hilang semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik, banyak dan juga barokah. Yang terakhir, mudah-mudahan Mushola An-Nur, Sinar Maslen, semoga tempat ini Allah Subhanahu wa taala penuhi, jejali dengan keberkahan, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana baik yang lahir ataupun juga yang batin. Juga saya yakin di dalam hati setiap kita punya keinginan, punya harapan, asa terpendam yang sampai saat ini belum bisa tersampaikan, terlaksanakan. Moga-moga melalui berdoa siang hari ini Allah sampaikan, kabulkan semua keinginan kita. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ta'lim kita, yaitu masih tentang wudu. Ini adalah bagian yang terakhir, yaitu larangan-larangan bagi orang yang batal wudunya. Ya, di dalam kitab Safinah yang kita kaji ini pada pasal larangan bagi orang yang batal wudunya, manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Bagi orang yang batal wudunya maka haram, dilarang melaksanakan 4 hal. Apa yang pertama? As-salatu, haram salat. Yang kedua, wat-tawafu, haram melaksanakan tawaf, yaitu berkeliling di Ka'bah. Wa massul mushaf, haram menyentuh Al-Qur'an. Wa hamluhu, yang keempat, haram membawa Al-Qur'an. Yang pertama haram sholat. Sholat yang mana yang diharamkan ketika kita tidak mempunyai wudu? Maka itu semua sholat, baik itu sholat wajib, fardu, ataupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Terkecuali apabila pada seseorang yang tidak bisa berwudu atau melaksanakan tayamum, misalnya oleh karena sakitnya, apabila ia tidak bisa terkena air atau tidak bisa terkena debu, maka itu masuknya adalah ke ranah darurat. Apabila sehat, ya lebih baik sholatnya digantikan apabila sehat. Namanya sholat lihurmatil wakti, menghormat waktu. Dan adapun misalnya di kendaraan, di pesawat, bisa tayamum misalkan ke kursi. Kalau memang di kursinya ada debu, silahkan sah. Tapi kalau tidak dimungkinkan adanya debu, ya lebih baik pakai aqua yang kecil gitu ya. Ya segini juga cukup lah, setengah atau seperempat, setengah yang gelas tuh cukup. Jangan berpikir seperti wudhu di kamar mandi ya, memakai air yang banyak. Sedikit aja asal basah, 5 tetes aja ke tangan, misalkan bagian wajah ini cukup basah aja, cukup terbasahi. Lalu setelah itu teteskan lagi, ya sekali-sekali aja juga cukup. Yang penting wajibnya karena dalam keadaan darurat.
Misalnya tangannya cukup aja di gini asal semuanya basah. Tapi ini jangan dilepas ya, yang tadi kena air itu tangannya jangan dilepas, misalkan dilepas dulu gitu tuh. Terus dilanjutkan. Maka ini jadinya jatuhnya musta'mal airnya. Jadi jangan dilepas, misalkan teteskan 5 tetes, ya udah seperti ini, jangan dilepas. Gitu. Sudah. Nanti bagian yang kiri teteskan ke tangan kanan, ya 5 tetes lah, yang penting tergenang air gitu sedikit. Ya, kita ratakan di seluruh tangan atau di area anggota wudhu. Ya karena memang kalau di pesawat misalnya dimungkinkan nggak kira-kira kata bapak-bapak adanya debu? Rasanya enggak gitu ya. Kalaupun ada mungkin jadi bersin-bersin kayaknya. Ya atau misalnya di toiletnya bisa dipakai, ya kalau bisa lebih baik. Tapi tadi aja pakai air yang sedikit, yang penting yang wajib-wajibnya aja gitu. Berarti yang wajibnya kemarin muka gitu ya. Lalu kemudian kedua belah tangan, lalu rambut sedikit, sama kaki udah cuman segitu. Nggak bakalan habis sebotol gitu. Nggak bakalan membasahi juga ke area duduk. Itu jadi yang pertama haram sholat. Maka kalau kita sayang ya kepada orang tua, anak yang soleh itu bukan berarti ketika orang tua sakit membawakan makanan kesukaannya, membawakan ini itu, bukan berarti yang begitu saja anak yang sayang kepada orang tua. Kan biasanya mah anak kalau lagi sehat mah nggak pernah ngirim apa-apa ya Pak ya. Giliran orang tua lagi sakit aja, ayo aja apa dibawain. Padahal kata orang tua kan nggak dimakan sama yang sakit mah. Pada akhirnya ya balik lagi dimakan sama yang nungguin jadinya. Maka salah satu tanda sayang kepada orang tua adalah ya tanyakan sudah sholat belum. Kalau seandainya misalkan tidak kuat berwudu, ya kita bantu berwudu. Itu adalah tanda sayang kepada orang tua. Karena sholat tidak ada toleransi. Selagi akal dan pikiran masih ada di dalam tubuhnya, itu wajib sholatnya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana cara sholat saya sedangkan saya mengidap penyakit. Penyakitnya ambeien saat itu, wasir. Kata Nabi, kalau mampu berdiri, berdirilah. Tidak mampu, duduk. Tidak mampu duduk, tiduran. Tiduran sakit, ya boleh dengan posisi seperti apapun. Sampai ketika misalkan kita sudah tidak kuat lagi berucap, ya boleh dengan gerakan. Saking wajibnya sholat. Karena kalau kata ulama yang garis keras mah, sholat la qadha'a wa la fidyata. Sholat tidak bisa diqadha dan juga tidak bisa difidyah. Hanya ada dua hal ketika sholat ditinggalkan tidak berdosa, hanya oleh karena dua, yaitu oleh karena tidur dan lupa. Udah cuman itu doang, selainnya nggak bisa. Jangan sampai misalkan karena kita panas dingin sedikit, meriang sedikit, sampai nggak sholat. Nggak bisa. Hanya oleh karena dua. Satu, tidur. Tidurnya pun juga ada syaratnya. Sebelum waktu sholat tiba. Misalkan tadi ya, contoh, kita habis pulang tugas misalkan sampai sini jam 11 gitu ya. Badan lelah. Lalu kemudian ketiduran. Bangun jam 3:30. Maka itu tidak berdosa. Hanya kewajiban dia sholat duhur itu pada waktu asar. Karena kata Nabi, ketika seseorang lupa sholat atau ketiduran, maka sholatlah ketika ia sadar. Jadi mau sholat asar dulu tuh jam 3:30, ntar udah sholat asar, baru laksanakan sholat qadha, sholat duhur yang ditinggalkan. Walaupun itu masuk waktu haramnya sholat, tetapi tidak semua sholat haram pada waktu haramnya sholat. Di antaranya adalah sholat qadha, tahiyatul masjid itu boleh. Sholat jenazah, sholat yang mengandung sebab di awal dan sebab yang menyertai. Kemudian yang kedua adalah tidak berdosa tadi tidak melaksanakan sholat karena lupa. Ya lupanya pun juga ini oleh karena apa?
Misalkan lupanya oleh karena sebuah permainan gitu ya, game, kalau itu mah dosa. Ini lupanya karena bekerja yang benar-benar mencari nafkah, misal. Tapi rasanya di kita sudah tidak akan ada lagi lupa sepertinya Bang ya. Adzan sudah kedengeran di mana-mana, apalagi kalau handphonenya pasang aplikasi Al-Quran yang setiap kali waktu sholat bunyi gitu kan, rasanya sudah tidak mungkin. Nah gitu tuh, wudu. Ketika kita batal wudu, maka satu, haram sholat. Kata Nabi itu, la tuqbalu sholatu bi ghairi tuhurin. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu, tidak suci. Wala sadaqatun min ghulul, dan tidak diterima sedekahnya, tidak sah sedekahnya dari harta yang haram. Gitu ya. Mungkin kebaikan ia terjadi, tapi hukum sedekahnya adalah haram. Beda dengan kebaikannya. Kemudian yang kedua adalah haram tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Lalu kemudian bagaimana kita kan di Indonesia kemarin ya di taklim yang kemarin, salah satu pembatal wudu adalah ketika bertemu kulit laki-laki dan perempuan gitu ya. Kebanyakan pendapatnya Imam Syafi'i. Lalu kemudian ketika tawaf kan di Ka'bah itu bercampur ya antara laki-laki dan perempuan. Nah maka di sana kita dianjurkan untuk taklid, mengikuti pendapatnya Imam Ahmad Hambal atau Imam Maliki. Ya tinggal lihat aja dalam hati, ya Allah, saya mengikuti pendapatnya Imam Malik atau Imam Hambal, Ahmad Hambali gitu ya. Jadi ya walaupun bersentuhan tidak batal. Gitu. Lalu kemudian an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu haulal baiti mithlus shalah. Mengelilingi Ka'bah, tawaf itu hukumnya seperti sholat, harus punya wudu. Illa annakum tatakallamuna fihi. Tapi kalau sholat kan tidak boleh berbicara. Tapi kalau tawaf mah boleh berbicara, tidak batal. Fala yatakallamanna illa bi khair. Syarat berbicaranya bukan berbicara yang jelek, bukan berbicara yang buruk, bicaranya yang baik-baik. Itu. Yang kedua adalah haram tawaf. Kemudian yang ketiga, wa massul mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Menyentuh dengan tangan langsung. Kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam ini kitab kecil Safinah, disyarahkan oleh beliau Kasifatus Saja, boleh menyentuh Al-Quran, membuka lembarannya tetapi dengan sesuatu perantara, misalkan dengan pensil gitu ya, atau kalam tuh kayak gini misalkan, ini kalamnya gitu dicongkel gini, 1, 2 gitu ya, tetapi rasanya kita nggak sopan amat gitu ya. Kecuali mungkin kalau terdesak, tinggal apa susahnya sih, wudu lagi. Kemudian yang keempat, wahamluhu, menyentuhnya aja haram, dilarang, apalagi membawa Al-Quran ketika kita tidak punya wudu. Lalu kemudian misalkan kalau kita membawanya di tas, kalau hanya membawa Al-Quran maka haram kita bawa kalau kita nggak punya wudu. Tapi beberapa pendapat jumhur ulama, kalau membawa Al-Qurannya dengan alat-alat yang lain, misalkan dengan perbekalan, dengan handphone dan segala macam gitu ya, di tas kita tuh kemudian ada Al-Quran, mushaf, maka itu kita niatkan bukan membawa Al-Quran, membawa perbekalan, maka itu boleh, silahkan. Atau apabila misalkan Al-Qur'annya itu bukan yang tok Al-Qur'an, misalnya ada tafsirnya gitu, ada terjemahnya pakai tulisan Latin, ada doa-doanya yang diperkirakan kira-kira tulisan Arab, bukan Arab hadis, Arab Al-Qur'annya itu minimalnya ya sama atau lebih banyak daripada tulisan Al-Qur'annya gitu. Masih banyak tulisan tafsirnya atau tulisan Latinnya. Ya misalkan seperti kita beli terjemah kitab
tafsir Ibnu Katsir atau Jalalain gitu kan ya, udah ada terjemahnya, maka itu masih boleh kita bawa, kita pegang, kita baca walau tidak punya wudu. Lalu bagaimana kalau di handphone? Ya sekarang kan di handphone kita mungkin sudah pada memasang aplikasi Al-Quran dengan berbagai merek dan vendor gitu ya. Nah terus bagaimana kalau dibawa ke kamar mandi gitu ya misalnya? Ya pun juga sama kan, di otak kita pun juga sama. Di otak kita itu ada isinya tuh folder gitu ya. Ada folder nyanyian gitu kan di sini. Ada ya segala macam lah. Kalau kita baca misalkan ketika masuk ke WC kita buka kemudian kita baca Al-Qur'annya ya haram jadinya. Nah kayak handphone pun juga sama, kalau ketika kita masuk ke dalam WC sedang membuka aplikasi Al-Quran ya haram jatuhnya. Tapi kalau sedang tidak ya tidak. Karena kita pun juga kan kalau sedang tidak membuka memasuk keluar WC biasa aja. Maka oleh karena itu ya tapi dianjurkan ketika misalnya kalau tahlilan gitu Pak ya, misalkan nih tahlilan. Ya sedikit informasi Pak, saya tinggal di Sawangan di BSI itu udah 4 bulan ini nggak berhenti tahlil Pak. 3 harinya ada yang meninggal, 7 harinya sampai sekarang udah ke 14 Pak. Ya jadi renungan juga ya untuk diri kita ya Allah. Ini variasi gitu, ada yang udah tua, ada yang masih terakhir kemarin usia 32 tahun. Ini kan menjadi apa ya, sebuah renungan ya untuk kita bahwa kita nggak tahu entah kapan, entah besok, entah lusa gitu kita. Jadi lumayan jadi renungan. Nah ketika tahlil gitu ya, lebih baik membuka Al-Qur'annya Pak, Al-Qur'an aslinya daripada membaca di handphone. Kalau kita sedang keadaan di masjid kemudian ada Al-Qur'annya gitu ya, di rak gitu, ada Al-Qur'an, mendingan pegang itu ya Pak, lebih fadilahnya lebih besar. Jangankan Al-Quran yang itu mah jangankan dibaca, kita pelototin aja kata kasarnya mah, dibuka-buka, nggak kita baca insya Allah fadilahnya ada. Pun juga ketika kita lagi tahlilan misalkan kan dari pihak Sohibul Musibah kan suka menyediakan Yasin gitu ya, mendingan ambil itu, walaupun memang di handphone lebih praktis. Atau misalkan jangan karena kita udah hafal gitu ya, kita pura-pura, bukan pura-pura, pengen kelihatan orang gitu ya misalkan, biar disangka sama orang, wah hebat nih orang nih hafal gitu ya. Jangan begitu. Kalau kita baca Al-Quran walaupun hafal, mendingan sambil ngelihat tulisannya, itu fadilah dan pahalanya lebih besar. Lalu kemudian bagaimana ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu? Ini masih dibolehkan. Al-Quran yang kita hafal gitu ya, misalkan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq gitu ya, yang kita hafal boleh kita baca gitu, ketika kita nggak punya wudhu. Karena kan Al-Quran ini unik. Al-Quran dibaca ketika kita nggak punya wudhu, misalnya pahala, misalnya gitu Pak ya, analoginya pahalanya 10 misalnya. Al-Quran dibaca kita punya wudhu, naik tuh pahalanya, misalnya 20. Al-Quran dibaca kita punya wudhu lalu menghadap kiblat, naik lagi. Punya wudhu madhep kiblat, pakaiannya bagus di masjid, naik lagi. Punya wudhu madhep kiblat, pakaiannya bagus di masjid berjamaah, lebih bagus. Yang paling tertinggi pahala dari membaca Al-Quran adalah ketika sholat. Sekali lagi, yang paling tinggi membaca Al-Quran itu pahalanya adalah ketika sholat. Ya kan kita berasa, misalkan nih kalau sholat yang jahar ya, maghrib, isya, subuh, kalau imamnya udah kelihatannya mau baca ayat yang panjang ya, misalkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, aduh panjang ini mah panjang, berasa lama bener. Padahal kalau lagi di luar sholat kita mendengar biasa aja, kita adem tenang.
Tapi kalau ketika sholat rasanya tuh lama benar. Nah maka usahakan ketika kita sholat tuh minimalnya 3 ayat. Ya sebenarnya kan tayassara minal Quran. Silahkan baca yang kalian paling mudah gitu dari Al-Quran. Mau baca misalkan waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, segitu juga bisa. Tapi itu tadi kita kejar, pahala tertinggi membaca Al-Quran itu adalah ketika sholat. Dalam beberapa keterangan disebutkan, maukah kalian ketika pulang ke rumah itu ibarat membawa 1 ekor unta yang gemuk, di dalamnya ada anaknya gitu, lagi hamil. Itu kan setara dengan Pajero 1 misalnya gitu. Nah kata Nabi itu ketika sholat minimalnya baca 3 ayat dengan pelan-pelan gitu. Jangan gerasa gerusuk. Itu Pak, coba kalau kita sholat gitu ya, kemudian imamnya lama bener. Tuh beda dengan kita kita dengar di luar sholat. Nah maka oleh karena itu kan dalam hidup, coba saya mau bertanya kepada bapak-bapak, yang paling sering kita lakukan dalam hidup itu apa Pak? Aktivitas kita gitu. Yang paling sering kita lakukan dalam hidup ini adalah duduk. Duduk coba, dari tadi kita dari rumah sebelum berangkat duduk dulu minum sarapan. Kemudian naik motor, jalan gitu ya ke depan, ke parkiran, ke motor duduk lagi. Atau ke mobil, kita mengendarai motor duduk lagi. Kan sampai ke sini, jalan sebentar dari itu basement ke atas, jalannya sebentar sampai ke tempat duduk lagi. Maka aktivitas yang paling sering kita lakukan adalah duduk. Maka kalau kita pikir kata Nabi itu, sholat yang paling terbaik adalah tulul qunut, yang paling lama berdirinya Pak. Untuk apa? Ini untuk menyeimbangkan, ya kecuali satpam kali apa ya yang diri mulu mah. Untuk menyeimbangkan metabolisme tubuh kita Pak. Agar ketika sholat itu kan gerakan-gerakannya mengandung unsur-unsur yang menyehatkan tubuh. Maka biar agak lamaan atau berdirinya. Karena kalau dihitung-hitung coba Pak, dalam seharian ini kira-kira berbanding berapa gitu antara duduk dengan berdiri. Rasanya mungkin 25-75 kali ya Pak ya, antara duduk dan berdiri. Maka ya kalau udah usia 50 ke atas kan yang berasa adalah ini apa ya, lutut gitu ya. Karena memang kita tidak dibiasakan untuk terlalu lama menopang tubuh. Kalau duduk gini kan yang menopang pinggang ya. Tapi kalau diri kan yang menopang adalah ankle dan lutut. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi untuk bab yang terakhir adalah tentang larangan-larangan bagi orang yang batal wudunya. Yang pertama tadi adalah haram atau dilarang sholat, segala jenis sholat, kecuali kalau kita sedang darurat. Ya misalkan kita terjebak pada sebuah tempat yang ya susah lah, nggak ada air, nggak ada debu misalkan, maka boleh kita sholat, namanya sholat lihurmatil waktu, menghormat waktu. Lalu kemudian haram tawaf. Yang ketiga adalah haram menyentuh Al-Quran. Yang keempat adalah haram membawa Al-Quran. Dengan catatan tadi kalau mau menyentuh mungkin dengan benda yang lain gitu. Disentuh dengan kayu atau pena. Kemudian haram membawa Al-Quran kalau kita tidak punya wudu. Dalam Al-Quran disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Haram membawa mushaf bagi orang yang tidak suci. Tadi kalau di kantong misalnya ada tasnya, kalau hanya Al-Quran maka tidak boleh, dilarang. Tapi kalau dengan barang-barang yang lain, misalkan handphone, ada apalah gitu di tas kita, kita niatkan membawa, bukan membawa Al-Quran, tapi membawa perbekalan, maka itu boleh. Kemudian juga kalau tulisan Al-Quran dengan tulisan tafsir atau terjemahnya diperkirakan sama atau lebih banyak terjemah dan tafsirnya, maka itu masih boleh kita buka dan kita baca walau dalam keadaan tidak punya wudu.
Saya lupa, anak kecil juga ya, anak kecil yang mumayyiz, yang sedang belajar Al-Quran itu masih dibolehkan membawa Al-Quran kalau anak itu lagi belajar. Baik, sudah jam 1 kurang ya, ada sedikit waktu, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Sip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini makan kita ngaji, bukannya ngaji Pak ya, mengingatkan kembali. Saya yakin teman-teman semuanya sudah pernah belajar di waktu kecil. Ini hanya mengingatkan kembali. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji tadi ada manfaatnya, dan juga mudah-mudahan kita bisa menambah dan memperbaiki amalan-amalan kita. Mari yang terakhir kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas, bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tad'a lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Allahumma la takilna ila anfusana tarfata ainin. Ya Allah, jangan Kau lepaskan perlindungan Kau kepada kami walau sekejap mata pun. Wa aslih lana fi sya'nina kullahu. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak sekarang mamiknya. Alhamdulillah.